terima kasih pemirsa Anda masih tetap setia menyaksikan kami di Cakrawala spesial Ramadan. Dan spesial di hari Rabu ini, seperti biasa kami akan berbincang-bincang tentang kesehatan. Namun spesial untuk Anda para penderita diabetes ya, kami akan berbincang-bincang tentang pola puasa untuk penderita diabetes. Bagaimana pola makannya, bagaimana pola istirahatnya, bagaimana pola olahraganya, supaya Anda masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa gangguan apapun. Untuk itu, kami tim Cakrawala sudah menghadirkan salah seorang dokter. Ini Dr. Indro Haryanto, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Husada Utama. Apa kabar dokter? Baik. Puasa juga dokter hari ini? Oh iya dong. Tetap ya, tapi nggak puasa untuk memberikan informasi ke pemirsa ya dokter ya. Oke dokter, kalau kita ngobrol soal diabetes. Sebenarnya penyakit diabetes ini disebabkan karena apa sih dok? Penyakit diabetes ini penyebabnya ada beberapa macam ya. Yang pertama bisa secara genetik dan yang kedua itu yang didapat. Yang didapat ini ya. Didapat ini gimana maksudnya? Karena pola makan terutama gitu. Jadi ya sebetulnya tadinya tidak ada kelainan, tapi karena pola makan kita yang terlalu berlebih, yang tidak bisa kita atur, sehingga kita menderita penyakit diabetes. Oke, mitos ada yang bilang kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, permen, apapun, kita bisa kena diabetes. Benarkah? Ada betulnya, tapi juga tidak terlalu betul juga. Oke, jadi gimana dong? Kalau saya bilang iya kan nggak laku dong nanti permennya. Jadi sebetulnya gini, sesuatu yang berlebih itu yang tidak baik gitu. Ya. Jadi kalau cuma sekedar permen saja atau apa, sebetulnya sih tidak ya. Tapi lebih ke arah pola makan kita. Jadi pola makan yang seperti apa yang bisa membuat orang sehat jadi terkena diabetes? Nah, pola makan yang berlebih. Ya kita tahu ya, kita kan makan sehari 3 kali. Benar. Nah, tapi terus ya sekarang karena way of life kita, banyak fast food, junk food. Nah itulah yang bikin kita jadi tidak bisa mengontrol kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Makan yang tidak pada waktunya, kan seharusnya kita makan sehari 3 kali. Benar. Gitu. Tapi kadang karena kita terlalu sibuk, jadi kita makannya sesempatnya saja. Dan juga porsinya kadang yang tidak bisa kita atur gitu. Padahal secukupnya aja, mungkin cuma 1 piring aja karena kita terasa apa ya, lapar mata atau apa, ya itu. Waduh, berarti kalau yang lagi puasa biasanya ketika berbuka, wih, semua menu udah dari meja makan kan, itu rasanya pengen dicobain semua. Itu udah too much sekali ya, udah berlebihan, berarti nanti bisa memicu adanya diabetes. Bisa, terutama juga pada penderita yang memang sudah kena diabetes. Nah itu yang bikin nanti program untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuhnya yang jadi kacau. Nah itu yang sebetulnya gampang kok untuk mengatasinya itu bisa. Jadi dihindari dan diatasi juga bisa ya? Bisa sebetulnya. Gimana caranya untuk menghindari dulu deh? Kalau untuk menghindarinya ya gampang saja sebetulnya. Makan itu jangan balas dendam. Nah, udah puasa, nggak makan gitu. seharian, kira bukanya makannya banyak banget. Nah itu juga sebetulnya hanya itu aja kan, jangan berlebih, udah itu aja. Simpel ya sebenarnya, jangan berlebihan. Cuman terus kalau yang udah kena diabetes? Nah kalau yang untuk sudah kena diabetes, memang ada trik-trik khusus memang yang harus dipegang agar gula darah dalam tubuh tetap bisa normal. Oke, ada yang bilang kalau penderita diabetes ini nggak boleh makan nasi yang masih panas. Jadi harus nunggu dingin dulu. Nah ini benar nggak anggapan orang-orang seperti itu? Kalau saya bilang itu hanya sekedar mitos saja ya. Ya kasihan dong, lapar ya. Nunggu sampai dingin dulu gitu kan? Ya, enggak itu. Jadi nggak berpengaruh kalau itu? Enggak. Cuman mitos belaka ya? Kalau saya bilang itu hanya mitos belaka. Lebih ke arah kalau saya bilang porsinya saja ya. Jadi yang untuk mempengaruhi jumlah kalori dalam apa yang kita konsumsi itu yang lebih pengaruh. Nggak ada pengaruhnya dari makanannya itu dingin atau panas. Itu jadi tetap boleh makan nasi putih tapi lebih sedikit. Ya itu tetap batasi, imbangi. Nah itu aja prinsipnya. Batasi, imbangi. Apa yang dibatasi dan harus diimbangi dengan apa? Nah gini, kalau seumpamanya kita puasa ya gitu ya. Nah, sahurnya ya jangan terus terlalu banyak juga, itu juga enggak bagus juga. Waktu sahur usahakan
banyakkan yang berserat. Sayur-sayuran lebih dibanyakan. Oke, Gitu. buah-buahan? Buah-buahan juga boleh Mhm. gitu. Habis itu pada waktu buka sebisa mungkin kita hindari yang manis-manis. Kurma kan manis, Dok. Loh, kurma manis memang iya, tapi kurma itu sebetulnya bagus untuk orang diabetes juga bagus. Seriously? Seriously, Aha. itu. Toh kita makan kurma kan hanya berapa sih? Kan cuma 3. Sunahnya 3 biji. Iya, betul. Dan itu ya apa ya? Itu memang itu memang apa ya? Kalau wakbar lah kalau saya bilang itu. Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh yang pada waktu itu ilmu kedokteran tuh belum ada ya. Belum terbuktikan. Belum Dan sekarang terbukti. sudah dibuktikan Setelah akhirnya memang. dibuktikan itu sekarang itu benar-benar sangat terbukti ya. Jadi dari kurma itu sudah cukup kandungan proteinnya ada, kandungan karbohidratnya ada, dan kandungan glukosanya juga sudah ada. Dan itu fungsinya untuk mempersiapkan lambung yang lama kosong. Mhm. Jadi dipersiapkan yang asam lambungnya yang tadinya tinggi sekali Iya. bisa dikurangi sedikit gitu. Sehingga lambung ini kondisinya siap untuk menerima makanan yang lebih besar lagi. Oke, jadi harus ada jeda setelah kita berbuka puasa dengan air putih dan juga kurma. Ini jeda berapa lama baru Nah, boleh makan makanan berat? Yang idealnya ya, Mhm. mestinya kita takjil dulu. Ya, kita makan kurma 3 biji. Habis itu kita sholat maghrib. Oh gitu. Setelah sholat maghrib, nah ini baru makan. Oke, Nah. begitu juga dengan penderita diabetes berarti? Iya, gitu. Cuma memang kalau pada penderita diabetes dikhususkan waktu makannya juga jangan porsinya tetap saja. Jadi Jangan berlebihan juga. Jangan berlebihan juga. Sebisa mungkin hindari karbohidrat tinggi dan yang manis-manis. Oh. Seperti kolak. Nah, itu ya jangan banyak-banyak gitu. Jadi dibatasin makanan-makanan dengan karbohidrat dan juga yang mengandung gula tinggi. Iya. Tapi kami di sini tidak membatasi. Kalau Anda mau menelpon ya silakan Anda bergabung bersama kami di line interaktif 031 738 0885. Sekali lagi silakan Anda bergabung 031 738 0885. Tapi ini saya juga sempat dengar selentingan nih bahwa diabetes ini hanya diderita oleh orang-orang yang sudah berumur. Benar nggak sih, Dok? Oh enggak. Sekarang memang mungkin dulunya pada usia tua ya yang paling sering karena pola makan yang dulu waktu mudanya, waktu kerjanya itu dengan kalori sekian, dengan kegiatan kita itu cukup. Setelah dengan bertambahnya usia, mungkin nantinya kita juga pensiun gitu ya, dengan pola makan yang tetap, tapi kegiatannya berkurang. Nah ini yang menumpuk. Kalori yang menumpuk ini yang gitu. menyebabkan jadi gula. Aha. Tapi itu dulu, sekarang karena pola hidup juga. Nah banyak Berarti makanan. anak-anak bisa kena diabetes juga? Ada, kalau yang anak-anak itu biasanya karena keturunan ya, karena diabetes tipe 1 gitu. Tapi kalau yang muda-muda, sekarang banyak. Muda kisaran umur berapa Dok kalau dari pasien-pasien yang ada? Kalau saya ada pasien saya yang umur sekitar 30 sudah ada yang kena diabetes. Waduh, 30 masih terbilang usia yang produktif seharusnya Iya, ya. Dan memang karena apa? Kalau sebetulnya diabetes ini itu juga secara genetik ya. Itu ada yang bilang penyakit keturunan, ya memang. Kalau benar berarti kalau misalkan mama akhirnya nanti akan menurunkan penyakit diabetes ini ke anak laki-laki. Ya. Kalau papa ke anak perempuan. Ya. Jadi gini, sebetulnya apakah nanti anaknya itu bakalan kena diabetes? Belum tentu juga. Tapi kansnya untuk kena diabetes memang lebih tinggi daripada orang normal. Jadi 7 sampai dengan 8 kali nanti bakalan kena diabetes kalau tidak menjaga pola makan. Oke, dan benar nggak sih Dok ada ketika saya hamil dulu, ketika berat badannya naiknya tinggi sekali, sampai ditegur sama dokter dan juga plus suster-suster di sana, nggak boleh terlalu gemuk. Nanti kalau ibu hamilnya obesitas, anak-anaknya ini potensial lebih tinggi untuk terkena diabetes. Bener nggak? Bener, memang bisa seperti itu. Oke. Ya. Jadi bawaan dari ibu yang ibu hamil tadi? Iya, bisa. Gitu. Makanya waktu hamil memang pola makannya itu juga tetap harus dijaga ya gitu ya. Kalau bisa jangan terlalu naiknya jangan terlalu tinggi gitu. Soalnya nanti mempengaruhi janinnya juga. Nanti bayi kita yang nanti bisa terutama kalau yang nanti berat badan lahirnya itu yang tinggi berat sekali. Nah itu kemungkinan untuk
dicurigai bisa kena diabetes lebih tinggi. Tapi apakah nanti pasti jadi diabetes? Ya belum tentu juga. Oh belum tentu, Iya, tapi cuma potensinya, potensinya lebih tinggi. Gitu. Berarti pengobatan diabetes untuk anak-anak, orang dewasa dan orang yang sudah berumur gitu sama atau beda dok? Beda. Ini kalau diabetes gimana sih? Minum obat atau gimana? Sebetulnya yang nomor satu adalah diabetes itu adalah pola makan. Oh jadi nggak harus minum obat sebenarnya? Ya. Satu, kita harus tahu kita itu terkena penyakit diabetes. Kita buktikan dulu. Kedua, makan kita diatur. Pola makannya lebih tepatnya. Ketiga, olahraga. Oh jadi sekalipun sakit Ya, diabetes, olahraga tetap penting? ya. Keempat, obat. Obat itu dulunya nomor 4. Obat itu paling akhir ya? Iya, berarti ya? sebetulnya nomor 4 gitu ya. Pada awalnya memang kita oke lah, kita sudah didiagnosa sebagai orang diabetes gitu ya. Minum obat ya. Tapi kadang orang itu, saya sudah minum obat. Saya makan aja biasa saja. Itu keliru sebetulnya. Ih, Pola bener makan juga, itu yang nomor bener, 1. bener. Sama kayak Gitu. orang punya kolesterol tinggi, apa-apa makan banyak, habis itu minum obat. Nah, ya itu. Nah, berarti itu pola pikir yang salah ya di masyarakat Sebetulnya selama ini ya? Ya itu keliru sebetulnya itu. Nomor 1 tetap pola makan tetap kita. Aha. Soalnya kalau pada orang dewasa yang kena diabetes itu adalah diabetes tipe 2, diabetes yang didapat. Jadi nomor 1 karena pola makan kita. Terus bagaimana dengan penderita diabetes yang sampai harus suntik insulin? Nah itu berarti ada yang kayak kalau kanker ada kayak stadium-stadiumnya gitu nggak sih dok? Diabetes ini ada tipe-tipenya, kalau dokter kan ada bilang tipe 1, tipe 2. Gini, sebetulnya pandangan orang kalau orang sudah kencing manis terus dikasih insulin itu sudah yang parah itu ya enggak betul juga ya. Soalnya sekarang itu polanya adalah as soon as possible kita pakai insulin. As soon as possible? Iya, gitu. Kenapa gitu? Nah, karena insulin itu punya efek 2. Satu untuk mengurangi gula darahnya, 2 juga antiinflamasi. Karena kita tahu pada orang diabetes itu inflamasi selnya tinggi, ya antiinflamasi. Jadi sebetulnya Inflamasi ini apa dok? radang, Roaming, oke. radang ya. Jadi proses radang sel di dalam tubuh tinggi. Radang apapun? Iya, ya. Jadi memang, tapi memang kita lihat-lihat gitu ya. Enggak semua langsung kita, ini harus pakai insulin, tidak. Jadi memang ada tahapannya. Ada awal-awal kita kasih obat-obatan yang ringan dulu. Nah, sambil kita lihat kalau tidak terkontrol, ya memang kita naikkan ke tahap pengobatan berikutnya. Tidak terkontrol baru kita pakai insulin. Gitu. Jadi pandangan orang kalau sudah pakai insulin itu yang parah, sebenarnya ya tidak tepat juga. Oh, Gitu. gitu. Iya. Tapi diabetes ini tergolong penyakit mematikan apa enggak dok? Silent killer. Silent killer? Silent killer. Jadi kalau orang bilang ini bukan penyakit mematikan salah besar dong ya? Ya, gitu. Soalnya apapun sakitnya ya, kalau dia ada diabetes, kalau diabetesnya tidak terkontrol, sakitnya susah untuk sembuh. Apapun itu. Karena diabetes ini adalah penyakit metabolik ya. Jadi penyakit yang paling dasar. Jadi mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Oh gitu, jadi akhirnya Ya. kena penyakit apapun lama dan susah sembuhnya karena ada diabetes ini. Iya, jadi nomor 1 memang kadar gula dalam tubuh itu tetap harus kita normalkan. Oke, Normal coba mungkin. dicek gula darah Anda pemirsa berapa? Normalnya berapa dok kalau gula darah dok? Kalau gula darah yang acaknya itu di bawah 200. Di bawah 200? Iya, kalau yang puasa di bawah 108. Oh kok beda dok? Ya beda memang, tapi kita range-nya biar gampangnya pokok di bawah 200 itu masih aman. Oh masih Nah, gitu. aman. Itu Oke. kalau untuk yang cek kadar gula yang biasa itu. Tapi memang kalau mau yang lebih akurat kita cekkan HbA1c, nama pemeriksaannya itu. HbA1c. Ya, itu. Kalau nanti kita cek dia kadarnya di bawah 6,5, bagus. Nah, Ada di bawah 6,5 tuh bagus ya, ya. bagus. Jadi belum ada diabetes. Kalau di bawah 6,5 sampai dengan 7 itu sudah mulai warning, itu sudah pre-diabetes. Oke, gitu. sudah lampu kuning Ya, ya. itu sudah lifestyle modification, jadi pola makan harus kita atur dan kalau perlu mungkin sudah mengkonsumsi obat-obatan tapi yang ringan. Oke. Kalau sudah di atas 7, nah ini yang sudah perlu harus. Coba dicek. Kalau mau ngecek sendiri bukannya ada alat sekarang kan bisa beli di apotek-apotek yang ngecek gula darah Oh ya? ya, itu yang kadar gula seperti biasa saja gitu. Ya, bukan yang HbA1c. Kalau yang Oh kalau HbA1c HbA1 harus di lab. di lab ya? Iya. Ya sudah ini untuk amannya biar nggak salah baca juga mungkin bisa langsung ke lab ya.
Sekarang kalau misalkan beli baju lebaran yang mahal bisa, masa gua cek di gula darah di lab aja kagak mau, ya kan? Gak mau keluar ngerogoh kocek gitu kan. Oke, untuk kesehatan juga, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi silakan cek gula darah Anda. Tapi untuk Anda yang sudah menderita diabetes, barangkali sudah menderita diabetes sudah beberapa lama. Tahun kemarin nggak bisa puasa, dengan terkendala karena diabetes ini. Apakah memungkinkan penderita diabetes ini berpuasa? Silakan dijawab nanti dokter, mungkin pola sahurnya bagaimana, pola bukanya juga bagaimana, tapi jawabnya nanti setelah jeda pariwara. Jadi untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Cakrawala.